Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Jaya Prajana dengan NIM 24002. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi trigger dalam SQL. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sintak dasar dari trigger. Nah, untuk membuat trigger dalam SQL itu diawali dengan delimiter. Di sini logonya terserah, bisa apa saja. Di sini saya akan menggunakan logo $2 ini. Nah, fungsi delimiter di sini yaitu untuk mengubah akhir end query dari suatu trigger. Dimana jika kita tidak menggunakan delimiter ini, maka dikhawatirkan program dari trigger akan berhenti di tengah-tengah program. Seperti contohnya ketika kita membuat kondisi dan kita akan menggunakan titik koma, di mana normalnya untuk end query itu merupakan titik koma, dan trigger akan berhenti jika menemukan titik koma di dalam suatu query. Jadi kita akan menggunakan delimiter ini untuk mengubah end query dari trigger ini, dimana sebelum menemukan logo $2 ini, maka trigger akan meneruskan semua query dan tidak berhenti di suatu query saja. Oke, lanjut. Di sini untuk membuat suatu trigger, kita akan memberi nama suatu trigger tersebut dengan cara create trigger. Nah, di sini namanya bebas trigger ya. Create trigger. Di sini untuk nama triggernya bebas. Di sini saya kasih contoh nama trigger. Lalu di sini bebas bisa merupakan before, after, insert, atau update, delete. Di bagian sini bebas, bisa di atas juga bebas, karena untuk menghasilkan hasil code yang indah maka kita akan buat di bawahnya ya. Di sini bisa before atau after, tergantung kondisinya nanti. Sini kita kasih saja bisa before atau after. Nah, setelah before after ini kita akan menentukan query apa yang kita pilih. Semisal insert, update, atau delete. Nah, setelah menggunakan salah satu dari before, after, dan insert, update, dan delete, ini setelah menggunakan before atau after tergantung kondisinya. Setelah itu kita memilih insert, update, atau delete. Nah, setelah menggunakan itu kita menggunakan on, lalu kasih nama di dalam tabel ya, yang tabel yang mau kita trigger ini gunakan. Maksudnya trigger ini akan bekerja dalam tabel apa, seperti itu. Sini kasih nama tabelnya, tabel apa. Lalu kita masukkan query for each row, dimana ini berfungsi untuk print suatu query yang berfungsi untuk mengecek setiap kolom pada suatu tabel itu ya. Lalu untuk perintahnya atau query sebenarnya dimulai dengan sintak begin. Lalu di sini kita akan masukkan query yang kita mau, seperti contohnya semua inputan dari user harus lebih kecil ya, harus masuk ke database dalam bentuk huruf kecil. Oke, setelah membuat query, kita menutup trigger ini dengan menggunakan end, dan menggunakan end query yang telah kita ubah sebelumnya, itu dengan menggunakan $2 ini. Nah, setelah kita menggunakan delimiter dengan mengubah end query dengan menggunakan $2 ini, jangan lupa untuk mengubah end query menjadi seperti keadaan semula dengan menggunakan delimiter titik koma ini. Nah, dengan menggunakan ini, kondisi end query yang sebelumnya kita ubah dari titik koma yang reguler ya menjadi $2 seperti ini. Setelah kita menggunakannya dalam suatu trigger dan sampai end di sini, jangan lupa untuk mengembalikan posisi end query ke kondisi awal, yaitu dengan titik koma.
Oke, supaya lebih jelas, di sini saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara menggunakan trigger di sini. Untuk kasus yang saya contohkan di sini, saya akan mengambil kasus di mana jika user ingin memasukkan suatu string, misalnya dalam nama produk seperti itu harus menggunakan huruf kecil semua. Jadi jika user tidak sengaja nih memasukkan huruf kapital, bisa huruf kapital di tengah, di belakang, atau di depan itu, atau semua, maka itu akan otomatis diubah menjadi huruf kecil di dalam database. Oke, di sini langsung saja kita buat. Nah, untuk tabel di sini kita akan menggunakan tabel produk ya, karena di situ ada kolom yang namanya nama produk. Oke, di sini kita inisialisasi terlebih dahulu untuk enquery-nya, delimiter $, lalu membuat nama database-nya, membuat nama trigger, triggernya itu bebas. Sini saya akan kasih nama kapital to kecil ya. Dikarenakan trigger ini akan bekerja sebelum data dimasukkan, maka perintah di sini kita akan menggunakan before insert ya. Dikarenakan seperti tadi, karena trigger ini akan mengecek apakah data yang dimasukkan oleh user ini merupakan huruf kapital atau tidak. Jika huruf kapital, maka trigger akan mengkonversi ke huruf kapital itu ke huruf kecil ya, seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita masukkan before insert on product, karena kita menggunakan tabel produk untuk setiap kolom ya, for each row. Lanjut di sini kita akan membuat query-nya dengan begin. Kita set data baru. Untuk mengetahui untuk data barunya di sini ditandai dengan new ya. New titik nama kolomnya, nama produk. Itu kita untuk mengubah kapital menjadi kecil, kita menggunakan fungsi bawaan dari SQL, yaitu menggunakan sintak lower, query lower ya. Sini new juga sama, new nama produk, lalu ditutup dengan titik koma di sini. Dikarenakan enquery dari trigger sudah kita inisialisasi di awal dengan titik dengan $2 ini, maka query tidak akan berhenti di titik koma ini. Oke, kita langsung tutup saja trigger di sini karena sudah mengisi query-nya dengan menggunakan $n ini yang sudah kita inisialisasi awal. Nah, setelah kita membuat suatu trigger, jangan lupa untuk mengubah enquery menjadi titik koma seperti semula ya, dengan menggunakan delimiter titik koma. Oke, di sini kita coba jalankan apakah terjadi error ya. Terjadi error di sini, katanya on crown nama produk. Oke, kita coba cek di sini new nama produk, kita copy. Kita lihat di sini nama kolomnya apa untuk tabel produk ya. Oke, di sini untuk kolom produk nama produk ya, kita edit di kotak di sini. Kita masukkan yang sudah di copy terlebih dahulu tadi. Kita besarin lagi. Oke, kita coba kirim apa yang salah terjadi. Oh, maaf, saya salah tabel sepertinya tadi. Ini seharusnya produk saja ya. Kita coba kirim. Nah, di sini untuk triggernya sudah berhasil. Untuk kita coba, kita masukin data random ya. Sini create, insert on product, nama produk dengan values namanya bebas ya. Kita coba sengaja menggunakan kapital ya. Kita coba di sini nama produknya tes saja ya.
insert into, maaf, ini seharusnya into bukan on. Oke, kita jalankan, coba. Di sini yang huruf kapital T sama E nya saja. Kita lihat di sini, karena yang di insert itu ada yang di paling berakhir, jadi karena data ini berada di data yang terakhir, maka kita akan memanggilnya dengan menggunakan ID yang terakhir, yaitu ID 5002. Kita select all from product where ID product sama dengan 5002. Oke, kita coba lihat apakah terkonversi menjadi huruf kecil semua. Oke, kita lihat di sini untuk nama produknya sudah dikonversi menjadi huruf kecil semua ya, dimana jadi di awal T dan E nya merupakan huruf besar semua tadi. Oke, lanjut di sini untuk contoh berikutnya saya akan menggunakan kasus dimana jika status pembayaran itu ditandai dengan lunas, maka yang di dalam status pesanan yang ada di dalam tabel pesanan maka itu akan berubah juga, yang awalnya dari belum dibayar menjadi diproses. Oke, jika kita mengupdate kolom status pembayaran yang ada dalam tabel pembayaran dari sebelumnya yang itu belum lunas menjadi lunas, maka lanjut di sini saya akan memberikan contoh lain untuk penggunaan trigger ini ya, dimana untuk kasus kali ini saya akan menggunakan contoh jika dalam status pembayaran itu jika sebelumnya itu belum lunas dan user ingin mengupdate-nya menjadi lunas, maka di dalam tabel pesanan juga harus dalam status pesanan seperti itu, diupdate dalam status pesanan yang awalnya belum bayar seperti itu. Oke, di sini langsung saja untuk membuat query triggernya. Dengan seperti biasa kita inisialisasi terlebih dahulu untuk end query-nya, delimiter $, lalu membuat nama dari triggernya, create trigger. Namanya bebas, di sini saya masukkan saja proses pesanan saja. Lalu karena trigger ini bekerja setelah user mengupdate sebuah data, maka di sini kita akan menggunakan after ya, after update, karena kita mengupdate bukan memasukkan data ya. On kolom di dalam tabel pembayaran ya, pembayaran untuk setiap kolom, each row. Langsung saja kita buat query-nya dengan begin. Dilakukan pengecekan terlebih dahulu jika data lama atau yang ditandai dengan old ya, untuk mendefinisikan apakah itu data lama atau tidak, maka kita akan menggunakan old untuk data lama, old, dan kolomnya di sini kita menggunakan status pembayaran ya. Jika data lama dari status pembayaran itu belum lunas dan data baru yang dimasukkan setelah diupdate, itu merupakan lunas, status pembayaran dengan lunas, maka dilakukanlah update ya, update pesanan, tabel pesanan ya, set status pesanan sama dengan diproses, di mana ID pesanan sama dengan new
ID pesanan. Ini new. Ya. Oke, query-nya sudah kita buat. Jangan lupa untuk menutup if ya, kondisi if dengan end if. Lalu ditutup dengan end yang sudah end query yang sudah kita inisialisasi dari awal. Lalu jangan lupa mengubah end query menjadi ke bentuk semula ya. Oke, di sini kita jalankan apakah terjadi error. Di sini tidak jadi error. Oke, kita coba di sini untuk di dalam tabel pembayaran kita akan menggunakan data nomor 4 ini ya yang belum lunas. Kita cek dulu kak di dalam pesanannya, seharusnya belum bayar ya statusnya ya. Di sini belum bayar. Oke, sebelum itu kita cek triggernya terlebih dahulu untuk memastikan saja ya. Mungkin videonya akan dipercepat, sepertinya tidak. Untuk mengecek trigger di sini pergi ke kolom trigger. Kita kembali ke sini, karena ini masih di kolom tabel ya. Kita kembali ke database, masuk ke kolom trigger lagi, masuk ke tab trigger ya, maaf. Nah, di sini terdapat trigger-trigger yang sudah kita buat. Yang sebelumnya yaitu kapital to kecil yang sudah kita contohkan sebelumnya. Untuk mengecek proses pesanan ini bisa kalian klik yang ubah ini. Kita cek di sini apakah betul. Oke, sepertinya tidak ada masalah ya. Kita coba aja terlebih dahulu. Kita cek di dalam kolom pesanan. Di ID pesanan nomor 4 ini statusnya belum bayar. Kita pergi ke tabel pembayaran. Nah, untuk ID pembayaran di sini yang nomor 4 juga belum lunas. Kita coba tes dengan mengupdate-nya menjadi lunas ya. Kita update pembayaran. Set status pembayaran where ID pembayaran sama dengan 4. Oke, kita coba jalankan. Oh iya, maaf lupa untuk memasukkan diubah menjadi apa ya. Set status pembayaran sama dengan status pembayaran sama dengan lunas ya. Oke, di sini kita coba update yang ID pembayaran yang nomor 4 ini ya. Statusnya yang sebelumnya belum lunas jadi lunas ya. Ini update tabelnya, nama tabel, update pembayaran, set status pembayaran sama dengan lunas. Where ID pembayaran sama dengan 4. Kita jalankan. Oke, di sini kita cek di pembayaran apakah sudah berubah datanya. Oke, di dalam pembayaran ini status pembayaran sudah lunas ya, tempat di sini, dan kita juga cek pesanan apakah juga berubah atau tidak. Oke, di nomor 4 ini juga berubah dari sebelumnya belum dibayar jadi diproses ya. Oke, lanjut di sini untuk contoh yang berikutnya, yaitu saya akan mengambil kasus jika user itu ingin menghapus pesanan ya, menghapus pesanan, salah satu pesanan yang mereka tidak ingin yang tidak jadi mereka membeli. Jadi di sini jika detail pesanannya berkurang atau dihapus, yang semisal salah satu ambil dari ID pesanan nomor 4
Di sini kan ada tiga pesanan. Jika salah satu pesanan itu dibatalkan, maka harga totalnya juga akan berkurang yang ada dalam pesanan. Jadi di dalam pesanan tertulis subtotal ya. Oke, di sini total harga yang nomor 4 di sini akan berkurang darinya jadi 100 jadi dari 1.1929 jadi berkurang dengan total yang dihapus tadi, dengan total pesanan yang dihapus tadi. Oke, kita langsung buat saja triggernya di sini. Seperti biasa kita menginisialisasi awal untuk enquiry. Lalu membuat nama dari triggernya ya. Create trigger. Untuk namanya bebas seperti biasa, saya akan kasih nama di sini kurangi total ya. Total pesanan. Karena ini dilakukan karena trigger ini berfungsi setelah melakukan delete ya, maka di sini saya tulis after ya, after delete on tabel pesanan detail. Oke, untuk setiap kolom ya, for each row. Oke, di sini langsung saja kita buat query-nya dengan begin. Kita langsung saja update. Update kolom tabel pesanan. Kita set total harga ya. Total harga yang tadinya itu total harga awal dikurangi dengan subtotal yang lama ya, all subtotal. Dimana ID pesanan sama dengan ID pesanan yang lama ya. Oke, untuk query-nya sudah kita buat. Kita tutup triggernya ya, gunakan seperti ini. Lalu jangan lupa untuk mengubah enquiry-nya menjadi enquiry dalam wujud semula, yaitu dengan titik koma ya. Delimiter kita jalankan, apakah terjadi error. Di sini tidak terjadi error ya. Mari kita coba untuk pesanan detailnya, kita coba salah satu hapus. Apakah datanya berkurang untuk pesanan ya? Oke, kita lihat yang pesanan di sini terlebih dahulu harga awalnya. Harga total awal ya. Harga total awalnya yaitu 1.1929. Kita akan coba hapus salah satu pesanan detailnya. Oke, langsung saja di sini kita coba hapus salah satu ID pesanan detail. Kita coba hapus yang nomor 10 di sini. Langsung saja delete from pesanan detail, where ID pesanan detail sama dengan 10 ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita lihat di pesanan detail apakah berhasil terhapus. Oke, nomor 10 di sini tidak ada, artinya sudah berhasil ya. Apakah kita cek juga di dalam pesanan apakah berkurang untuk harga totalnya.
nomor 4. Nah, di sini yang tadi awalnya 1 jutaan sekarang jadi berkurang jadi 89 ribuan ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang penggunaan trigger untuk ID Lock Susun ini ya, dimana penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace ini dikarenakan ini menggunakan database untuk marketplace, dimana audit log ini digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadi perubahan, dan data sebelum dan data sesudah perubahan. Ya, simpelnya seperti riwayat ya, riwayat tindakan ya. Seperti di sini saya telah membuat tabel untuk audit log. Jadi jika seseorang ya atau saya melakukan update, delete atau insert di dalam setiap tabel yang lain, maka itu akan terekam otomatis dalam audit log di sini, seperti ID-nya, ID tindakan, lalu nama tabel yang dirubah, jenis operasi apa yang dipakai, waktu perubahan, waktu yang ketika saya atau sistem melakukan perubahan, lalu data sebelum diubah seperti apa dan data setelah diubah seperti apa. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan trigger untuk audit log di sini, di mana saya akan membuat trigger untuk mencatat aktivitas perubahan yang ada pada tabel tertentu dalam database. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel produk ya. Dan di sini jika terjadi insert, update atau delete, maka akan tercatat atau terekam dalam tabel audit log di sini, yang dimana tabel apa yang diubah, jenis operasi apa yang dipakai, dan waktu perubahannya jam di saat kayak apa, lalu data lamanya seperti apa dan data barunya seperti apa. Oke, lanjut saja. Di sini kita langsung masuk ke SQL-nya dan membuat triggernya ya, untuk mencatat aktivitas update, insert, dan delete. Oke, di sini saya awal pertama akan membuat trigger untuk mencatat semua insert yang terjadi dalam tabel produk ya. Oke, seperti biasa kita deklarasi awal untuk end query-nya ya. Di sini delimiter, lalu nama triggernya bebas ya. Ini bisa create trigger, namanya bebas ya. Di sini saya kasih audit product insert ya. Karena trigger ini terjadi setelah menginsert ya, jadi kita menggunakan after ya, after insert on product pada setiap kolom for each row. Langsung saja buat query-nya untuk mengisi tabel audit tadi ya. Begin, lalu query-nya di sini insert ya, insert into audit log, nama tabel, lalu jenis operasi yang dipakai, lalu old value-nya dan new value. Oke, dengan values tabel yang dimasukkan tentu saja produk, lalu tipenya insert, lalu karena ini data baru ya, jadi old value-nya tidak diperlukan di sini, jadi di sini nol saja. Dan new value-nya kita menggunakan concat untuk menggabungkan semua string ya, karena di sini akan menggunakan banyak string ya. Concat setelah itu, setelah query-nya telah selesai, kita end saja di sini. End. Jangan lupa untuk mengubah end query menjadi seperti semula.
enter, kita coba jalankan. Ini apakah terjadi error? Nah, sini tidak jadi error. Kita coba insert salah satu data ya di dalam produk. Oke, kita coba masukkan data dummy ya. Sini lalu disk arsipnya kasih 0 saja dan hash variannya 1 aja. Oke, kita coba masukkan kiri. Oke, terjadi kesalahan di sini. On current at row 1, column doesn't match value at row 1. Oh, ada yang tidak sinkron ya. Kita lihat di sini untuk ID tokonya sudah benar, ID kategori sudah, nama produk sudah, nama brand sudah, kondisi sudah, pre-order yang 0, disk arsip pre-ordernya all 0 ya, ini 0 juga, ini kurang 1 ya, maaf. Kita coba masukkan. Nah, di sini berhasil. Kita cek di dalam tabel audit log apakah terekam ya. Oke, di sini juga terekam. ID-nya 1, nama produknya yang di tabel, nama tabelnya produk, jenis operasi yang dipakai yaitu insert. Waktu perubahan setelah dirubah tadi all value-nya tidak ada dikarenakan ini merupakan insert, jadi tidak ada data lama. Lalu dengan data baru ID-nya sekian dan nama produknya testing tadi ya. Ini kenapa kecil? Tadi kan kapital semua ya, karena trigger yang awal tadi masih bekerja ya. Ya tidak apa-apa, yang penting sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut di sini untuk membuat trigger yang berfungsi untuk merekam semua kegiatan update ya. Oke, langsung saja di sini kita edit di kotak, lalu masukkan inisialisasinya terlebih dahulu untuk membuat trigger ya. Delimiter create trigger. Nama triggernya bebas, saya kasih nama audit aja, audit produk, lalu update ya. Karena trigger ini berfungsi setelah melakukan update, jadi kita masukkan after update ya, after update on product karena kita menggunakan tabel produk. Oke, for each row. Oke, kita buat query-nya dengan begin insert into audit log, nama tabel, lalu jenis operasinya yang dipakai, dan old value, value lamanya, dan new value, value baru, dengan values produk dengan nama tabel produk ya, tentu saja karena kita menggunakan tabel produk. Lalu jenis operasinya update, dan old value nya kita menggunakan concat juga karena menggunakan banyak string ya. Concat ID nya ID, lalu data lamanya old ID lah, ID produk lama, produk, lalu namanya ya, nama produknya. Oke, selanjutnya untuk new value nya ya, ini kita catat untuk data lamanya dan juga data barunya yang dimasukkan. Data barunya apa?
Oke, ini langsung concat. Oke, karena query-nya sudah selesai, kita coba tutup triggernya dan mengubah inisialisasi enquery jadi seperti semula lagi. Delimiter. Oke, coba jalankan apakah terjadi error. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita coba mengupdate data ya, data dalam tabel produk. Kita akan mencoba mengupdate data yang sebelumnya kita buat ya, yang pertama tadi. Kita select dulu karena saya lupa. Select. Oke, ini data-datanya sama produk. Oke, kita coba update nama produknya ya. Ini langsung saja update. Oke, kita coba jalankan. Apakah terekam? Terjadi error di sini. Fusion basis data concat does not exist. Terjadi masalah di triggernya. Kita coba cek. Kita coba modifikasi ya. Audit produk update tadi ya. Oke, kita lihat di sini yang terjadi yang salah adalah concatnya. ID produk, all product, nama all product. Oh, ini salah. Aduh, ini salah fungsi ya, maaf. Ini kirim. Nah, sudah kita perbaiki. Kita coba insert lagi ya di audit log. Kita update data tadi. Oke, kita coba cek di audit log apakah terekam perubahannya. Oke, di sini juga terekam ya. Dari yang nama awalnya yang merupakan tes dan T ini berubah menjadi tes update, strip update untuk update. Oke, lanjut. Setelah kita tadi membuat sebuah trigger untuk merekam ke semua kegiatan insert dan update, sekarang saya akan membuat versi untuk delete-nya, operasi delete ya. Oke, lanjut saja. Di sini kita edit di kotak untuk membuat suatu trigger ya, trigger untuk merekam semua kegiatan delete. Oke, kita masukkan di sini. Jangan lupa untuk inisialisasi awal ya, seperti biasa, lalu memasukkan nama dari triggernya. Create trigger di sini audit delete. Karena proses delete ini juga direkam setelah melakukan operasi delete, maka trigger ini kita akan menggunakan after ya, after delete. Tentu saja dalam tabel produk, for each untuk setiap kolom, row, dan begin untuk membuat query-nya ya. Langsung saja di sini untuk membuat query-nya kita akan memasukkan rekaman ya. Insert into dengan values. Nama tabelnya tentu saja produk. Lalu untuk jenis operasinya kita menggunakan delete. Dan all value-nya kita isi null, kita isi not cat ya, maaf. Concat. Mohon maaf. Karena data lamanya kita hapus, maka di sini data lama harus kita isi ya untuk merekam semua kegiatan delete. Oke, untuk concat di sini ID
Oke, setelah itu kita mengisi new value-nya karena ini bersifat menghapus data ya. Jadi untuk new value diisi dengan null. Oke, itu untuk query-nya. Kita setelah diisi langsung saja membuat n-nya, menutup triggernya ya. N triggernya, dan jangan lupa untuk mengubah inisialisasi yang awal tadi. Delimiter jadi titik koma. Oke, kita coba cek dulu. Insert audit, nama tabel, jenis operasi, old value, new value, valuesnya product, dan jenis operasinya delete. Lalu concat untuk pesannya old value, ID product, lalu namanya old, nama produk. Oke, kita coba jalankan apakah terjadi error. Nah, tidak terjadi error. Kita tes di dalam produknya ya. Kita coba hapus data yang awal kita masukkan dan kita edit tadi, yaitu data yang ke 5002. Kita edit di kotak. Hapus ini, delete. Oke, kita coba hapus datanya. Di sini berhasil. Apakah kita lihat di dalam audit log apakah terekam? Oke, di sini juga terekam ya ketika kita melakukan delete. Di sini kita melakukan tertulis ID log 3, nama tabel yang melakukan operasi, lalu jenis operasinya apa, yaitu delete, dan waktu perubahannya kapan, dan yang dihapus itu ID-nya apa dengan nama test update ya, yang sudah kita update tadi, dan new value-nya dibiarkan jadi 0 karena kita hanya memerlukan old value yang dihapus ya. Oke, lanjut. Setelah ini saya akan membuat sebuah trigger untuk mengupdate subtotal dari suatu pesanan ya, dimana di awal tadi kita kan sudah membuat subtotal yang dikurangi jika pembeli atau user mau mengurangi jumlah pesanannya. Nah, di sini kebalikannya, jika user mau menambahkan suatu pesanan atau pesanan lain, maka subtotal dari total pesanannya juga harus bertambah juga. Di sini langsung saja kita akan membuat suatu trigger untuk menambah subtotal ya, menambah subtotal secara otomatis ya, jika user mau menambahkan pesanan yang lain. Oke, langsung saja di sini di dalam SQL kita deklarasi awal seperti biasa, delimiter, lalu untuk namanya untuk nama di sini bebas, kita masukkan aja tambah pesanan ya. Karena ini triggernya berfungsi setelah kita memasukkan atau user telah memasukkan data, maka kita di sini akan menggunakan after ya, after insert. On pesanan detail tentunya. For each row, untuk setiap kolom. Maka kita buat query-nya. Di sini begin. Kita update pesanan. Di sini kita set total harganya. Set total harga dengan total harga yang baru ya. Set total harga di mana total harga saat ini ditambah dengan harga baru ya, new total harga ya, new subtotal. Where ID pesanan sama dengan new ID pesanan dengan ID pesanan yang baru. Oke, setelah query-nya telah dibentuk, kita akhiri untuk n nih. Kita akhiri triggernya dengan n.
hasil ubah enquery-nya tadi, dan jangan lupa untuk merubah enquery dengan query default ya, enquery default ya, titik koma ini. Oke, kita jalankan di sini. Apakah terjadi error? Oke, tidak terjadi error. Kita coba tes ya di dalam pesanan ya. Dalam pesanan kita cek. Oke, di sini kita akan menggunakan yang total yang ID pesanan 1, total harganya 49.6114 yang awalnya ini. Kita akan tambahkan barangnya ya. Masuk ke pesanan detail. Lalu kita masukkan ya insert data. Dengan values ID produknya kita samakan saja seperti di sini. Di sini ID produknya 1. Oke, coba kita tambahkan apakah terjadi perubahan ya di pesanan. Oke, ini sudah ditambahkan. Kita coba lihat di pesanan yang ID 1 yang awalnya 44 juta ya tadi itu. Nah, ini sudah berubah ya. Dari 4 juta ya tadi 400 ya. 490-an jadi 500-an gini. Jadi ini sudah berubah, jadi triggernya sudah berhasil dijalankan ya. Oke, untuk contoh trigger yang terakhir yaitu trigger yang memberikan notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi melebihi 200.000. Jadi ketika user sedang mengupdate pesanan, kalau di sini ya di database ini, jika user sedang mengupdate pesanan yang di harganya itu melebihi dari 200.000, maka terdapat notifikasi yang tercatat di dalam tabel notifikasi ini. Nah, di dalam tabel notifikasi ini terdapat ID notifikasi, pesan, dan waktu. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan membuat trigger tersebut dengan langkah awal seperti biasa, membuat delimiter ya atau inisialisasi terhadap enquery, lalu membuat nama dari trigger tersebut. Create trigger, di sini namanya bebas, saya kasih nama notifikasi saja. Notifikasi 200k ya. Karena trigger ini berfungsi ketika user telah mengupdate sebuah data, maka di sini saya akan menggunakan after update ya. After update on pesanan. Row, maka dilakukan begin. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, dimana jika data baru atau yang kita mau diubah itu data yang mau diupdate, jika data baru total harga itu lebih besar daripada 200.000 dan data lama atau old total harga di bawah sama dengan 200.000, harga total 200.000, maka then insert into notifikasi pesan values dengan valuesnya concat ya, concat karena ini merupakan pesan panjang atau string panjang, kita menggunakan fungsi bawaan dari SQL yaitu berupa concat untuk menggabungkan semua string tersebut. Kasih peringatan aja ya, peringatan. Setelah
membuat query tersebut, kita tutup kondisinya ya, kita tutup if-nya, kondisi if-nya, lalu kita menutup triggernya ya. Sini end, dan jangan lupa untuk mengubah end query dengan titik koma ya, defaultnya ya. Oke, di sini kita coba jalankan apakah terjadi error atau tidak. Oke, di sini tidak terjadi error ya. Kita coba untuk mengubah data. Oke, untuk data di sini coba kita lihat dalam tabel pesanan. Oke, di dalam tabel pesanan ini yang memiliki total harga di bawah 200.000 yang ID pesanannya 5. Kita coba update harga total harga ini menjadi lebih dari 200.000 ya. Di sini kita coba edit kotak ini, update. Oke, ini coba kita jalankan apakah terjadi error. Di sini tidak berhasil. Mari kita lihat notifikasinya apakah terdapat notifikasi. Oke, di sini juga terdapat notifikasi ID notifnya, tip peringatan pesanan ID 5 memiliki nilai transaksi di atas 200k ya tadi, 200.000. Nah, di sini tidak diperlihatkan. Dengan adanya notifikasi ini, jadi trigger yang telah kita buat sebelumnya jadi berhasil. Oke, mungkin untuk video tentang implementasi trigger dalam MySQL ini sampai sini saja. Saya Harana Jaya Brajana. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.